Selamat sore, salam sehat dan bahagia selalu teman-teman. Kali ini saya akan mereview tempat makan keluarga yang berlokasi di daerah Porong Sidoarjo. Nama tempat ini adalah Dalem Prabu Resto and Cafe. Perjalanan di sore hari ini saya mulai dari Tanggul Lumpur Lapindo. Jadi untuk jaraknya sendiri sekitar 4,2 km. Dari sini ya, terdapat pertigaan saya berbelok menuju ke arah kanan menuju ke Jalan Bayangkari. Berbelok menuju ke arah kanan, teman-teman juga harus waspada dan berhati-hati ya. Dari sini tinggal lurus saja mengikuti akses jalan ini, jadi lokasinya pun sangat mudah sekali untuk ditemukan. Yang lebih menariknya lagi, di dalam Prabu Resto and Cafe ini juga terdapat paket trip seru untuk 4 orang seharga 300.000 dengan destinasi menuju ke Candi Pari maupun Candi Sumur dengan menaiki mobil klasik koleksi dari resto ini ya. Di depan terdapat akses jalan tol, yakni akses jalan tol Porong Gempol. Dari sini masih lurus saja, lokasinya tidak jauh dari akses jalan tol ini. Dalam Prabu Resto and Cafe ini menyuguhkan sebuah nuansa tempat makan zaman dahulu yang begitu unik dan menarik sekali teman-teman. Dan menjadi salah satu tempat makan populer di daerah Porong ini ya. Kabarnya di setiap harinya tempat ini juga cukup ramai. Bahkan di bulan Ramadan seperti ini antusiasme para pengunjung semakin meningkat untuk mengunjungi tempat makan Dalem Prabu Resto and Cafe ini. Ya, saya sudah sampai. Saya parkir kendaraan bermotor terlebih dahulu. Terlihat dari sini tempat ini pun sangat luas sekali ya. View dari seberang seperti ini ya. Tempat ini berlokasi di Jalan Bayangkari nomor 999, Juwet Kenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Di bagian depan terdapat tulisan LED berjalan Dalem Prabu Sugeng Rawo dan juga terdapat tulisan Dalem Prabu Resto and Cafe. Untuk masuk menuju ke lokasi Dalem Prabunya juga terdapat gapuro, seperti halnya gapuro di era Kerajaan Majapahit. Ini seperti gapuro Wringin Lawang. Di bagian belakang gapuro ini terdapat sebuah bangunan. Nanti saya akan ke sana karena saya tidak tahu itu bangunan apa. Di bagian belakangnya lagi terlihat dari sini juga terdapat sebuah mobil. Ini dia bangunan di belakang gapuro Wringin Lawangnya. Di tempat ini adalah tempat untuk musola. Saya masuk ke dalam seperti ini ya. Ini ternyata adalah musola untuk laki-laki, sedangkan tempat wudhunya ada di bagian dalam sini ya, maupun juga tempat untuk toilet. Di sana juga terdapat sebuah bangunan namun sudah tidak digunakan lagi. Dulunya digunakan untuk area kafe. Untuk jam buka tempat ini buka di setiap hari mulai pukul 10 pagi sampai dengan pukul 10 malam. Tempat ini sepertinya digunakan untuk tempat mencuci kendaraan. Untuk koleksi mobil klasik di tempat ini dipindahkan teman-teman, karena tempat ini dijadikan sebuah tempat parkir. Karena memang cukup ramai sekali antusiasme para pengunjung yang datang kemari di bulan Ramadan ini ya. Seperti ini ya, koleksi mobil klasik di tempat ini ya. Ini juga salah satu mobil klasiknya yang bisa digunakan untuk trip seru menuju ke Candi Pari maupun Candi Sumur. Untuk price listnya saya tulis di video. Di depan saya ini juga terdapat sebuah bangunan, namun ini saya kurang tahu bangunan untuk apa. Apabila teman-teman tahu nanti bisa tulis di kolom komentar ya. Di bagian atas ini juga terdapat tulisan Dalem Prabu, terdapat nomor WhatsApp, sosial media maupun alamatnya. Apabila teman-teman ingin melakukan reservasi, bisa mencatat nomor WhatsApp yang tertera di sini ya. Nanti juga akan saya tulis di deskripsi video. Menuju ke dalam tempat ini juga terdapat tulisan di bagian atasnya. Ini adalah Sugeng Rawu yang berarti selamat datang. Nah, teman-teman juga bisa menjadikannya sebagai salah satu spot foto yang menarik di tempat ini ya. Di samping kanan saya ini juga terdapat parkiran motor. Ini adalah parkiran motor untuk karyawan. Tempat ini terlihat cukup luas sekali ya. Dan di bagian tengah tempat ini atau lurus dari sini juga terdapat rumah joglo yang cukup besar. Di sini sepertinya sudah tertata rapi dan juga sudah disiapkan bagi para pengunjung yang sudah melakukan reservasi terlebih dahulu. Jadi sudah ditata menu yang disediakan di tempat ini di meja yang ditentukan. Untuk meja maupun tempat duduk di sini berbahan baku kayu yang cukup besar, terlihat cukup elegan dan sangat berkelas sekali teman-teman.
Nah, lurus dari sini di sana juga terdapat panggung ya. Jadi apabila teman-teman kemari membawa rombongan yang cukup banyak dan ingin melakukan karaoke di sini pun juga bisa. Nanti bisa berkoordinasi dengan pengelola yang ada di tempat ini ya. Di samping tempat tadi juga terdapat bangunan untuk mes karyawan. Di bagian seberangnya juga terdapat sebuah bangunan cukup luas dan juga terdapat penataan taman dan cukup banyak pepohonan. Ini merupakan area semi outdoor. Di sini cukup sedikit sekali tempat duduk dan hanya ada di bagian tengah sini. Di bagian atasnya juga terdapat hewan peliharaan burung perkutut, juga motor klasik yang bisa teman-teman jadikan sebagai spot foto. Di sini juga terdapat wahana bermain anak seperti perosotan maupun ayunan. Ini dia motor klasik dengan boncengan di sampingnya yang bisa teman-teman jadikan sebagai salah satu spot foto. Di sini juga terdapat akuarium ikan koi dan di sampingnya juga terdapat sepeda klasik. Di samping motor klasik tadi juga terdapat sebuah bangunan untuk musola. Untuk tempat wudhunya sendiri berada di samping musola ini ya. Di samping musola tadi juga terdapat fasilitas untuk toilet. Terdapat dua, di pojok sana adalah tempat untuk wudhu. Menuju ke bangunan utama tempat ini terlihat begitu mengagumkan sekali ya. Dan begitu luas dengan penataan dan dekorasi yang sangat bagus sekali seperti ini ya. Maka tak heran tempat ini sering ramai sekali di setiap harinya. Di sana juga terdapat tempat untuk kasir. Di tempat ini juga terdapat cukup banyak sekali makanan yang tertata di atas meja. Ini menandakan cukup banyak sekali para pengunjung yang melakukan reservasi terlebih dahulu untuk acara bukber di tempat ini ya. Di sini juga terdapat spot foto dalam perahu yang cukup viral di sosial media yang mungkin pernah teman-teman jumpai. Untuk view malamnya seperti ini ya, cukup bagus sekali ya. Di depan saya ini terdapat tempat duduk yang cukup modern dan sepertinya sudah direservasi terlebih dahulu. Ini adalah area untuk minibar. Pembuatan minuman dilakukan di tempat ini ya, sedangkan di bagian belakangnya adalah tempat untuk dapur. Di bulan Ramadan ini terlihat cukup ramai sekali yang melakukan reservasi di tempat ini ya. Dengan mengusung sebuah konsep zaman dahulu dengan penataan dan juga ornamen yang sangat bagus sekali ya, maka tak heran tempat ini menjadi salah satu tempat makan populer di Sidoarjo. Di area kasir juga menjualkan es krim cap nyonya. Ini adalah es krim dengan brand zaman dahulu yang sampai sekarang masih tetap eksis. Di sini juga menyediakan fasilitas tempat duduk untuk balita. Juga terdapat kentongan di tempat ini ya. Di bagian tengah terdapat lesung yang cukup panjang dan dimanfaatkan untuk menaruh tanaman hias seperti ini ya. Di sini juga terdapat tempat duduk lesehan, berbeda dengan yang tadi ya, dan cuma ada satu di tempat ini ya. Menuju ke bagian belakang, di sini juga terdapat tempat duduk yang terbuat dari anyaman rotan yang cukup unik sekali teman-teman. Tempat duduk ini cukup pendek dan hanya ada beberapa di tempat ini, jadi hanya bisa digunakan sekitar 3 sampai dengan 4 orang. Di sini juga terdapat pintu dengan ukiran gebyok. Ini adalah area indoor di tempat ini ya. Juga terlihat cukup banyak sekali tertata makanan yang berada di atas meja dan sepertinya tempat ini pun juga sudah di booking terlebih dahulu. Menuju ke area sampingnya, di sini terdapat ruangan kosong yang cukup luas. Saya coba lihat seperti ini ya. Di sini juga terdapat bangunan untuk toilet. Namun toilet di tempat ini hanya ada satu dan sangat besar sekali ya. Saya kembali menuju ke area kasir untuk melihat daftar menunya. Ini dia untuk menu di tempat ini. Untuk harganya sendiri ya standar seperti halnya di resto pada umumnya.
Menjelang malam hari terlihat cukup banyak sekali para pengunjung yang sudah mulai berdatangan. Ini adalah para pengunjung yang sudah melakukan reservasi sebelumnya. Di area parkir pun juga terlihat sangat penuh sekali ya. Menuju ke dalam dengan view gemerlap lampu seperti ini, sangat indah sekali. Juga cukup banyak sekali para pengunjung yang sudah menempati tempat duduk yang disediakan. Dan akhirnya makanan yang telah saya pesan pun datang. Untuk tampilan menunya terlihat begitu menarik sekali. Untuk bebek sambal rujaknya diberi sambal di bagian atasnya. Dagingnya pun sangat empuk sekali ketika saya potong. Rasanya pun enak, mantap sekali teman-teman. Tampilan ayam kremesnya sangat komplit dengan diberi sambal dan kremes maupun lauk seperti ini ya. Saya potong, dagingnya pun juga sangat empuk. Rasanya pun nendang di mulut, mantap sekali. Tampilan pisang gorengnya polosan seperti ini tanpa diberi campuran tepung dan diberi mesis di bagian atasnya. Rasanya pun juga cukup enak. Kalau begitu saya akhiri, jangan lupa subscribe channel saya dan nantikan video-video terbaru lainnya. Sekian, sampai jumpa dan terima kasih teman-teman.